Halo, selamat malam Urban People. Jadi malam ini Urban Jakarta melalui Urban Suites kita akan melakukan banyak sekali channel, termasuk di malam hari ini kita akan bersama-sama dengan ditemani daripada Urban Komersial, dan ada juga Pak Albert yang sudah muncul. Pak Albert ini adalah Hai, Senior Sales malam. Manager daripada Malam, Urban Pak Suites. Manu. Hai, malam Albert, apa kabar? Baik. Gimana? Jadi malam ini kita berdua ditemani oleh Pak Henry. Pak Henry Gunawan, boleh munculkan mukanya untuk say hello kepada teman-teman Urban People. Oke, belum muncul. Jadi Albert, kita pada malam hari ini kita akan menemani teman-teman Urban People dalam satu pembahasan topik yang sangat hangat, yaitu PPKM mulai diperlonggar. Sudah hadir Pak Henry. Selamat malam, Pak Henry. Selamat malam, Pak Henry. Selamat malam, Pak Albert. Ya. Jadi kita bertiga pada malam hari ini akan menemani teman-teman Urban People. Semoga menjadi sebuah informasi yang sangat bermanfaat. Yang kita santai aja, dan pertanyaan Q&A boleh ditulis di kolom chat. Kita akan mencoba berdiskusi, ngobrol-ngobrol santai malam pada hari ini. Nah, yang kita bahas nih topiknya adalah PPKM diperlonggar, bagaimana dampaknya pengunjung mal di Jakarta. Cuman sebelumnya, kita mau berterima kasih dulu kepada Bank Permata yang menjadi salah satu supporting daripada channel kita pada malam hari ini. Jadi, kita boleh lewatkan satu iklannya Bank Permata. Silakan. Permata KPR, hidup jadi ringan. Permata KPR, hati jadi tenang. Miliki rumah idaman tanpa beban. Keluarga bahagia dengan Permata Bank. Permata KPR, hidup jadi nyaman. Permata KPR, dari Permata. Permata KPR, seunik pribadi Anda. Permata Bank, jutaan keluarga satu bank. Ya, itu adalah supporting kita pada malam hari ini dari Bank Permata. Terima kasih. Nah, kita akan cepat-cepat aja karena ini topiknya sangat menarik ini sebenarnya. Bagaimana dampak terhadap pengunjung mal yang kita udah mulai bisa masuk nih. Mungkin PPT-nya boleh ditayangkan? Ya, kita buka di next slide. Pak Henry, ternyata sekarang mall sudah dibuka. Kira-kira gitu ya. Bahwa salah satu syarat daripada mall setelah dibuka ini adalah harus menunjukkan sertifikat vaksin. Ya, betul. Betul. Ini adalah new normal ya Pak ya. Apa ada lagi nggak selain sertifikat vaksin ini? Ada lagi, kita harus juga upload masuk ke ininya kita nih, ada website yang harus kita isi. Nanti di situ untuk kita bisa men-tracking siapa saja yang bisa masuk ke situ, yang sudah masuk ke mall kita. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada pemerintah kita. Sekarang sudah mulai ada pelonggaran karena banyak sekali kesulitan ya di sepanjang PPKM kemarin, tapi kita tetap bertahan. Ya, tapi mungkin ada yang bisa diputarkan dulu setelah ini. Oke, silakan. Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia semakin meluas. Mari bersama-sama kita lindungi teman dan keluarga dengan langkah yang sederhana. Download aplikasi Peduli Lindungi dan ajak orang-orang sekeliling Anda, termasuk teman dan keluarga, untuk memakai aplikasinya.
Aplikasi ini berfungsi untuk melacak penyebaran virus COVID-19 dengan cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, lalu membagikan informasi tersebut melalui akses Bluetooth. Ketika Bluetooth aktif, orang-orang akan saling terkoneksi dan saling membagikan ID yang terenkripsi sebagai identitas pengguna aplikasi. Lalu, petugas kesehatan akan menghubungi orang yang memiliki resiko tertular COVID-19 dan menyarankan untuk memeriksa diri dan melakukan karantina secara mandiri. Data Anda tidak akan diakses kecuali Anda beresiko tertular COVID-19. Dengan melakukan pelacakan ini, kita dapat mencegah, mengurangi, bahkan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Bagaimana cara menggunakannya? Pertama, install aplikasinya. Kemudian input nama dan nomor handphone. Anda akan diminta untuk memasukkan kode OTP yang dikirimkan kepada nomor handphone yang terdaftar. Jika sudah, izinkan aplikasi mengaktifkan Bluetooth dan pastikan Bluetooth selalu dalam keadaan hidup, agar Anda berada dalam jangkauan perlindungan dari COVID-19. Download aplikasi Peduli Lindungi melalui Google Play Store atau App Store pada handphone Anda. Dipersembahkan oleh dari kami untuk Indonesia. Ya, jadi aplikasi Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi ini memang untuk men-tracking siapa saja yang masuk ke mall, sehingga apabila ada orang yang terindikasi, nanti kita dikasih tahu nih, tracking juga kalau next-nya kita sakit, ya, pada tanggal sekian udah pernah masuk ke mall bersamaan dengan orang yang sakit di jam sekian. Jadi benar-benar tracking itu benar-benar kelihatan. Ini bagus sekali sih. Artinya kita di sini sekaligus mengajak teman-teman Urban People ya, bahwa kemandirian kita terhadap prokes itu sangat-sangat dibutuhkan. Agar apa? Agar semoga pandemi ini segera berlalu. Kira-kira gitu ya, Pak Hendri? Iya, amin, betul. Ya. Betul. Jadi saya ada sedikit pembahasan ya. Karena PPKM ini, itu ternyata menggambarkan satu hal. Yaitu kunci daripada mall adalah, sama dengan tuh Pak, pengunjung ya Pak Hendri, kira-kira gitu ya. Walaupun mallnya banyak dengan retail yang retailnya bisa menerima online booking atau pembelian melalui online, tetapi ternyata kunci utama daripada kunci utama daripada mall itu adalah pengunjung. Ya, gitu tepat ya, sekali Pak, tepat sekali, karena memang tanpa pengunjung ya kita juga susah juga, mall ya sepi juga gitu, untuk apa gitu kan. Jadi kuncinya memang pengunjung. Demikian Pak. Oke. Nah ini sebenarnya salah satu yang kita akan bahas, next slide, Pak Hendri. Ternyata nih fakta menunjukkan bahwa di Jakarta itu sudah ada 173 mall, lebih malah. Lebih dari 173 mall di Jakarta. Ini adalah berita dari Kompas TV. Ya, yang di sebelah kiri itu banyak sekali, ada mall apalah itu, ada kategorinya juga. Next slide-nya. Ternyata Pak Hendri, menurut Kompas TV, nyatanya sepi pengunjung. Ini tahun 2017 loh Pak. Kalau kita 2021 itu mungkin sudah ada beberapa mall lagi yang sudah buka. Apalagi saat pandemi gini ya Pak. Apalagi saat pandemi ini. Ya. Pertanyaan saya adalah, ngapain developer bikin mall lagi, sedangkan 173 mall ini tuh nyatanya sepi. Atau mungkin ternyata ada kunci rahasianya nih, atau mungkin ke depannya akan ada tren baru bagaimana menyedot pengunjung-pengunjung ini, karena kita tahu Pak, mungkin ini saya doang nih, tapi apakah dari mall yang bisa berkolaborasi dalam diskusi ini, karena sepengetahuan saya cara mall untuk mendatangkan pengunjung itu bukan hanya retailnya, jenis retailnya yang akan menjadi daya tariknya. Betul. Tapi ada beberapa mall juga sering mengadakan event-event. Mungkin boleh, ya silakan Pak Hendri. Begini, Pak. Jadi memang mall itu seperti kalau antara tenan dan customer itu seperti telur dan ayam ya Pak ya. Mana yang duluan nih, gitu ya.
Di satu sisi tenannya melihat pengunjungnya ada berapa, karena yang kita ketahui mungkin ada di sini ada beberapa business development manager, ada juga konsultan marketing kita ya. Jadi untuk diinformasikan juga bahwa biasanya Sorry Pak, mereka hadir dalam menonton acara kita malam ini ya. Jadi ada beberapa ya Pak ya. selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Moga-moga terhibur dengan diskusi kita malam ini. Jadi Silakan, pertanyaan dari Bisdev itu biasanya begitu ketemu cuma tanya, waktu survei dia hanya tanya berapa sih pengunjung kalian, kan gitu. Makanya ini cocok banget sama diskusi sekarang ini. Hanya nanya paling pertama adalah berapa jumlah pengunjung kalian, kelasnya mall kelas apa, seperti itu kan. Lalu trafficnya bagaimana gitu kan, daya belinya seperti apa. Hanya itu saja. Artinya 3 ini bakal dijawab oleh Pak Henry ya malam ini ya. Melalui Insya Allah nanti kita akan lihatkan ya. Nah, jadi memang trennya sekarang memang apalagi ke depan di tahun-tahun mendatang, di mana semua akan berubah menjadi moda transportasi massal, Pak. Ya kan, Pak? Jadi dengan moda transportasi massal ini semua akan ingin lebih dekat, ingin lebih cepat, ingin lebih mudah untuk mencapai salah satunya adalah pusat perbelanjaan. Karena apa? Moda transportasi pribadi itu akan sangat mahal, akan sangat boros, tidak efektif, kemacetannya akan lebih tinggi. Dan yang pasti nanti mungkin Pak Immanuel atau Pak Albin bisa menjelaskan bahwa ERP akan dijalankan, parkir akan lebih mahal. Kedepannya kan seperti itu, Pak. Dan lain-lain lah, banyak sekali yang kenapa kok pindah ke transportasi massal ya, moda transportasi massal. Nah, mungkin next-nya Pak, coba kita lihat. Nah, buktinya, nyatanya, nah ini pengalaman yang sudah terjadi ya, walaupun memang masih baru pertama kali nih. Di tahun Blok M Plaza di tahun 2018 yang kita tahu semua, banyak retail juga tahu semua, kita juga sebagai pengunjung juga tahu, sudah sangat-sangat sepi sekali Blok M. Ini Kompas lah ya Pak ya yang ngomongnya kalau iya ini Kompas TV ini ya. Kompas TV. Nah, tapi di tahun 2019 ketika stasiun MRT ya berada, pengunjungnya meningkat 2,5 kalinya. Mungkin ada beritanya Pak, boleh diputarkan? Sementara itu kehadiran stasiun MRT di pusat perbelanjaan memberikan keuntungan tersendiri bagi Plaza Blok M. Pengelola Plaza Blok M mengaku pengunjung bertambah lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sebelum ada MRT Jakarta. Keberadaan moda raya terpadu atau MRT terbukti mampu menghidupkan wilayah-wilayah ekonomi yang sempat sepi. Plaza Blok M misalnya yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang merasakan dampak positif dari keberadaan MRT. Inilah stasiun MRT Blok M yang langsung terhubung dengan salah satu pusat perbelanjaan di daerah Blok M. Aksesnya sangat mudah, begitu keluar dari tempat perberhentian MRT, bisa langsung berjalan beberapa langkah untuk mencapai ke pusat perbelanjaan tersebut tanpa harus keluar dari stasiun. Pengelola Plaza Blok M mengaku pengunjung bertambah lebih dari 2 kali lipat dibanding sebelum ada MRT Jakarta. Keberadaan connecting koridor MRT Jakarta dan Plaza Blok M diyakini menjadi pemicu warga Jakarta untuk kembali mengunjungi Plaza Blok M. Wah, jadi pengunjung naik 2 kali lipat setelah ada MRT ya? 2,5 kali lipat ya Pak. 2,5 ya. Jadi ini berita Kompas dan Metro TV ini sebenarnya membuktikan bahwa ternyata dengan stasiun MRT ini menambah pengunjung, kira-kira gitu ya Pak ya? Betul. Melipat Dan akhirnya malah ya. Berapa properti berlomba-lomba mendekati stasiun Pak. Hanya walaupun tidak bisa langsung. Karena memang sudah padat ya. Beda sama nanti ada produk saya nih. Ya kita lihat juga ya Pak ya. Di sini juga populasinya naiknya cukup signifikan ya Pak. Ya, betul. Di 2018 saja itu 66%, 2019 itu 79%. Itu naiknya cukup signifikan sih Pak.
Oke, jadi saya coba menyimpulkan ya di sini ya, bahwa dengan adanya stasiun MRT, stasiun kereta, itu mendouble, melipat gandakan pengunjung, itu pertama. Tuh. Di lain pihak, sekitar area okupansi hunian yang dekat dengan stasiun itu, ternyata juga naik. Artinya potensi untuk menambah pengunjung ke dalam mall itu bertambah karena okupansinya naik huniannya. Kira-kira gitu ya? Ya, betul. Ya, betul. Karena orang berlomba-lomba untuk lebih mendekati dengan LRT lebih mudah, lebih cepat, lebih murah. Mungkin saya pengen memberikan satu video di next-nya ini, boleh di next. Ini kira-kira keluar dari stasiun LRT-nya di Urban Suites itu masuk menuju ke mall kita ya. Jadi langsung di atas atap, mungkin boleh di replay lagi. Ini langsung. Langsung ya. Jadi ini benar-benar sama seperti Blok M Plaza ya. Mungkin malah karena gini Pak, Blok M Plaza itu sebenarnya saya ulangi. Blok M Plaza itu mungkin tidak dirancang atau didesain, mereka tidak mengetahui mereka akan disambung dengan stasiun MRT. Kira-kira gitu ya? Betul. Kita lebih matang ya Pak ya. Dengan adanya ini kita akan lebih matang lagi, lebih prepare lagi, sehingga pada saat jalan pun orang tidak kehujanan, tidak kepanasan, hanya cukup satu langkah langsung masuk mall. Dan ini 0 meter ya Pak ya? Iya betul. Satu langkah saja kita sudah ada langsung punya akses masuk. Iya. Jadi tanda kutip pintunya LRT itu ya pintu masuknya mall. Iya. Wow. Jadi ini produknya Pak Henry cukup wow sekali nih. Ya. Oke, silakan boleh lanjut. Ya, dengan konsep ini juga memang baru satu-satunya nih ya untuk LRT yang udah ada nih yang lagi dibangun. Konsepnya pada umumnya sih kan memang jaraknya cukup dekat ya. Nah kalau ini 0 meter benar-benar 0 meter keluar dari station itu langsung project. Nah kalau kita lihat dari videonya ini jelas nih, kita masuk di mall, nah di atas itu ada hunian. Ya. Nah inilah Urban Suites yang lokasinya ada di Bekasi Barat. Oke, jadi lokasi Urban Suites itu adalah di Jatibening ya, di Jalan di Jatibening, Bekasi Taman Barat. Raya. Jalan Taman Raya. Buat teman-teman Urban People, kita, ini gambarnya ini sangat bagus sekali ya, mixusnya, gambarnya. Ini tadi dikatakan oleh Albert, Urban Suites adalah satu-satunya di Indonesia ya, Bert ya? Ya. Yang proyeknya disambungkan ke stasiun LRT. Kira-kira gitu ya? 0 meter ya, Pak? 0 meter ya, dengan jembatan yang tersambung. Ya. Ini mungkin buat teman-teman Urban People, para business development retail, para konsultan, ini mungkin sebagai yang mesti kita garis bawahi, bahwa Urban Suites itu adalah proyek mixed use pertama dan mungkin saat ini satu-satunya di Indonesia. Betul Pak Manu. Kalau yang lain mungkin dekat, kalau yang kita ini dekat doang ya. Itu bedanya ini Pak. Disambungkan jembatan dari mall ke stasiun LRT, kira-kira begitu ya? Ya. Silakan Pak Hendri. Ya ini tampilan kita Pak dari arah sisi LRT, bahwa kita masih on discuss semuanya karena kita masih tahap pembangunan. Kita akan menampilkan satu mall yang memang greenery ya, hijau, sangat peduli dengan hijau. Karena kenapa kami konsepnya seperti ini ya, kami melihat bahwa harus ada satu tempat hangout, tempat pertemuan, tempat melting pot yang nyaman ya, sehat gitu Pak ya. Sudah nyaman, sehat, dan dekat, mobilitasnya tinggi gitu loh. Setiap orang mau kemana-kemana gampang, mudah. Nah makanya kami menggunakan konsep hijau seperti ini karena kita tahu Bekasi sangat cukup panas ya Pak ya, cukup panas, sehingga kita memberi kenyamanan begitu masuk sudah lebih hijau, lebih segar Pak ya. Oke, next-nya Pak. Pak Henry, saya boleh bertanya Pak ya. Tadi kan Bapak bahas bahwa mall itu sebenarnya banyak teman-teman retail yang nanya itu ada 3 hal. Satu,
pengunjungnya ramai atau tidak. Itu tadi Bapak udah jawab ya, bahwa Ya. pengunjungnya pasti ramai. Ya, jadi Karena begini kita Pak Manu, keluar boleh saya dari jelaskan stasiun. sedikit? Oh boleh, silakan. Ya. Jadi tadi seperti Pak Manu sampaikan bahwa mall biasanya mencari customer untuk hadir ke dalam mall kita. Seperti yang tadi saya bilang seperti telur dan ayam. Nah, sementara kita sudah disediakan customer yang akan masuk ke dalam mall kita dari LRT tersebut, dari pengguna LRT. Selain itu juga di surroundingnya salah satunya apartemen harusnya bisa lebih ramai lagi. Seperti itu Pak ya. Ada lagi akses-akses lain Pak. Akses-akses lain yang menuju ke memudahkan baik penghuni apartemen maupun yang akan datang ke mall, customer mall sendiri. Untuk Karena masuk kalau dari lokasinya nih Pak, Bapak dia adalah gateway-nya dari Jakarta Bekasi, jadi dia ambil 2 market ya, kiri dan kanan ya. Betul sekali Pak. Jadi customer hitungannya, kalau masih mungkin ada business development yang bertanya, hitungannya dari mana kita bisa ramai gitu kan Pak. Nah, mungkin lokasi kita benar-benar lokasi yang strategis Pak. Pertama tadi 0 meter dari LRT. Ya, bahkan punya koneksi langsung. Mungkin yang lain dekat dari LRT tapi tidak punya koneksi juga. Ini sangat punya koneksi. Makanya 0 meter. Artinya yang lain kalau lagi hujan ya monggo, mungkin nggak bisa masuk gitu ya. Ya seperti itu ya. Itu yang pertama. Lalu kita juga punya akses masuk yang sangat banyak ya Pak ya. Dari mana-mana tuh kita punya akses. Bahkan keluar dari mall, keluar dari tol pun kita punya langsung masuk ke dalam mall kita. Gitu loh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kenapa kemudian itu bisa yakin bahkan ramai? Nanti ke depannya ada bahkan mungkin sudah ada ya Pak ya untuk GAG di daerah Bekasi ya Pak ya. Oke, ganjil genap ya, jalan tol. Ganjil genap. Nah, inilah pintu keluar untuk menghindari ganjil genap. Gitu loh Pak. Mall inilah Jadi pintu keluar. jalur alternatif Betul. dari pekerja-pekerja orang-orang Bekasi yang dia mau pulang tapi kena ganjil genap, ya udah dia keluar di sini. Kira-kira gitu ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Jadi, nah ini Pak, jadi kalau Bapak tadi pembicaranya tadi Pak ya, jadi mall ini bisa dikatakan mall ini akan menjadi nomor 1. Ramai sekali. Dengan pengunjung terbanyak. Satu destinasi yang baru ya, destinasi yang baru dan yang memang dilengkapi juga dengan fasilitas mall, ditambah kita punya akses juga sangat-sangat mendukung untuk di lokasi kita ini. Nah tadi juga kan disampaikan tuh, banyak juga kan kita warga dari Bekasi bekerja di Jakarta, atau mungkin dari warga dari Bandung yang berbisnis di Jakarta. Mereka kan akan melewati jalurnya, kalau tol kan cuma kita aja kan jalur Cikampek. Nah Cikampek pun kita kan tahu nih, kondisinya itu kan sangat-sangat macet kan perjalanannya. Jadi pasti itu nanti akan teralihkan ke tempat lokasi satu destinasi yang nyaman mungkin untuk terurainya kemacetan. Nah akan otomatis ya di mall yang kita ini nanti yang akan jadi tujuannya. Seperti itu ya Pak Henry ya, Pak Manu. Betul banget sekali Pak. Iya. Jadi saya bisa menjamin si mall ini lokasinya terbaik Pak. Di beberapa tempat saya pernah mengelola mall, ini lokasi yang terbaik sih Pak. Nah ini menarik sekali. Ini ada salah satu lagi fasilitas daripada mall, yaitu Airport City Check-in. Boleh diperjelas Pak Hendry, maksudnya apa ini Airport City Check-in? Ya ini hanya ada beberapa, sebenarnya hanya 4, lebih dari 4 fasilitas kita Pak. Luar biasa sekali ini Pak. Nanti kita berikan yang lainnya Pak ya, tapi kita bahas dulu yang 4 yang Airport City Check-in. Airport City Check-in ini adalah karena mall kita berada di tengah Bekasi dan Jakarta, dan kita juga mempunyai akses langsung LRT, sehingga untuk masyarakat yang ingin berpergian ke luar negeri maupun di dalam negeri menggunakan pesawat, ini satu-satunya fasilitas yang ada di Indonesia Pak. Baru pertama kali ini. Orang tinggal datang ke mall kita, naruh check-in di mall kita, karena nanti akan ada city check-in di situ, bagasinya dititipkan di sana,
orang tersebut tinggal bawa badan aja Pak ke stasiun Pak. Nama bawa tiket ya Pak. Ke Bawa bandara badan aja ya? ke stasiun, ke bandara, ke bandara. Naik kereta LRT sampai ke bandara. Demikian Pak. Nanti sampai di sana sudah tinggal check-in, sudah tinggal masuk aja Pak. Oh, bagus banget ya. Jadi ceritanya nih, dengan adanya Airport City Check-in di Urban Suites, ditambah tahun depan juga kereta cepat itu selesai, orang-orang Kerawang dan Bandung itu bisa menggunakan fasilitas Airport City Check-in ini dan bikin mall Urban Suites ini menjadi lebih ramai ya. Iya, betul. Jadi memang ini salah satu fasilitas Pak. Jadi tadi saya bilang kecepatan itu sekarang lebih diutamakan Pak. Gitu loh. Jadi supaya apa? Supaya lebih mudah kita mau keluar negeri, mau jalan-jalan kemana, bawa tentengan barang-barang, naik taruhlah naik Grab apa aja sudah ribet Pak. Nah ini tinggal ditaruh di situ, naik kereta, jalan-jalan sama keluarga sudah langsung masuk ke bandara Pak. Gitu Pak. Jadi ini memang sangat memudahkan sekali, sehingga nggak pakai ribet, nggak pakai susah, pasti pengunjungnya banyak. Demikian juga apartemen. Nah, ngaruhnya apa ke apartemen? Pengaruhnya adalah bahwa orang-orang yang pekerja yang ada di Jakarta, tapi dia sebenarnya menginap di luar kota, tinggalnya di luar kota, atau jadi untuk investasi itu apartemen sangat bagus Pak. Buat beli di sini ya Pak ya? Betul. Iya. Memang buat yang konsumen atau customer kita yang tingkat aktivitasnya tinggi, yang banyak beraktivitas di daerah Jakarta dan di luar kota, sebenarnya di sini itu tempatnya yang paling cocok Pak. Karena memang kita punya konsep apartemen plus kita punya mall, yaitu nempel sama stasiun LRT, itu sangat-sangat memudahkan kita Pak untuk mengakseskan. Jadi kalau LRT ini kan nggak ada istilah kata telat, jadi memang everything itu pasti on time Pak. Ya. Dan ditambah fasilitas Airport City Check-in ini memang yang baru kita aja. Nah, ada seperti ini boleh dicek untuk di kawasan-kawasan yang lain. Gitu. Ya ini Pak agak Henry, loncat. Ya. saya mau nanya 5 km radius ini apa? Ini kan slide ini mengatakan bahwa demand generator daripada mall Bapak yang menambah pengunjung itu adalah dari 4 hal ini ya. Tapi 5 km radius ini apa Pak? Mungkin Jadi boleh gini, dijelaskan? 5 km ini adalah di daerah mall kita berada, Urban Suites mall ini ada. Dari jarak 5 km tidak ada lagi mall. Sehingga masyarakat di daerah situ, di daerah Bekasi yang ada di sekitar radius 5 km itu harusnya lebih dekat datang ke mall kita. Nah, ini lagi tambahan lagi customer kita, Pak. Gitu. Oke. Market, ya. Betul. Jadi pengunjung Bapak tuh udah bisa dihitung ya, sudah bisa di-measure ya. Satu dari komuter udah LRT. Mudah Pak menghitungnya Pak. Ya, satu dari komuter LRT, kedua yang Bapak bilang radius 5 km itu nggak ada mall, artinya ditambah mall Bapak punya akses yang sangat bagus, keluar dari jalan tol tinggal langsung masuk. Betul. Dari arah Bekasi juga tinggal keluar, tinggal putar balik masuk. Ya, kemudian dari jalan biasa pun bisa, dari Kalimalang. Aksesibilitasnya sangat bagus, itu sudah menjadi captive market Bapak ya, 5 km itu. Kemudian nomor 3, karena adanya ganjil genap, Bapak itu menjadi alternatif. Kira-kira gitu ya Pak? Betul. Artinya dari 3 poin ini sebenarnya mall daripada Urban Suites itu akan menjadi nomor 1 pilihannya orang Bekasi nih. Kira-kira harusnya gitu ya? Begitu Pak. Harusnya begitu. Mau kemana lagi? Karena udah ganjil genap, di daerah situ tidak ada mall ya Pak ya. Mudah dengan transportasinya lebih mudah, fasilitasnya lengkap. Mungkin ini hanya beberapa fasilitas, nanti ada fasilitas-fasilitas lain ya Pak ya, yang sedang kita siapkan gitu. Nah ini sangat-sangat menjadi satu-satunya pilihan seharusnya. Ditambah dengan Airport City Check-in, berarti yang pakai bisa sampai ke Bandung, Kerawang, kira-kira gitu ya? Ya. Ini Pak Hendri, pertanyaan saya yang kedua Pak, yang mungkin Bapak belum menjawab. Tadi pengunjungnya udah kejawab. Kelasnya apa Pak? Boleh dijelaskan dong, mall ini kelasnya apa? Nah,
Kira-kira Kita ada sudah nggak melakukan perbandingan banyak siapa? diskusi dengan beberapa tenan yang sudah sangat tertarik dengan ini. Salah satunya di situ akan ada XX1 ya Pak ya, dengan premiernya ya, kita berencana masuk dengan premiernya. Nah, Bapak sudah tahu sendiri kan kelasnya premier itu seperti apa. Oh, Gitu ya, jadi Pak kalau ya. kelas premier sih ya kayak Plaza Ya, Senayan, Grand ya inilah Indonesia, yang kita Grand bisa Indonesia tahu ya. Harusnya nggak sudah premier ada. ya. Lalu kita punya ini ini adalah tengah-tengah antara mall dan mall Pak. Ini adalah arcade kita Pak. Nah di Ya, Pak, sini ya. di sini orang berinteraksi, bahkan banyak berinteraksi dengan di ruang terbuka yang kita sangat mengakomodir kebutuhan kesehatan di zaman saat ini Pak. Oke. Gitu loh Pak. Jadi lebih sehat, udara terbuka, tapi tetap nyaman. Mau di dalam juga ada yang lebih yang ada AC-nya, di pinggir-pinggir di teras-terasnya juga ada. Kenapa? Kita akan lebih fokus pada banyak ya, akan membagi zoning terhadap beberapa tenan yang lebih banyak adalah F&B karena kita ada tempat melting pot ya Pak ya. Sehingga F&B tempat orang kerja sambil kumpul, ketemu sama orang, meeting di situ bisa di sini lakukan di sini. Nah, jadi konsepnya melting point ya Pak ya. Jadi melting pot Pak ya. Iya betul. Nah ini adalah kurang lebih rancangan yang akan kita bangun, mall yang akan kita bangun yang tadi saya bilang lebih hijau, lebih segar ya ngelihat seperti ini ya. Di atasnya ada apartemen. Kita sangat-sangat serius mengerjakan ini. Coba next-nya, Pak. Ya, ini tampak fasad kita. Nah, tengah-tengahnya itu kalau Bapak bisa lihat di tengahnya itu adalah area arcade kita. Itu akan banyak restoran ya, kira-kira kayak downtown ya Pak ya, kira-kira kanan kafe. Betul, konsep downtown. Nah, ini adalah area lobby kita. Wah, bagus ya, konsepnya ya, Pak, sangat green ya. Ya, enak sekali lah. Pak, tadi pengunjung sudah, kelasnya sudah, Bapak bilang premier, oke lah kita akuin lah ya, kalau ngomong premier, mall-mall di Jakarta udah pasti kelasnya menengah ke atas kalau udah premier. Karena itu kan sebagai indikator ya Pak. Tapi Pak, kita mengetahui sekarang nih lagi pandemi, walaupun kita berharap pandemi akan segera berlalu. Tapi Pak, ada kiat-kiat nggak sih, misalnya Bapak pakai konsultan siapa nih Pak? Dalam menangani proyek Urban Suites ini? Karena kenapa? Karena gini sebenarnya, mungkin nanti Pak Albert boleh bantu bicara. Kalau mallnya kelasnya sudah premier, sudah kelasnya udah medium ke atas, ya. Itu mungkin ketarik ke atas nggak sih ke apartemennya? Apakah apartemennya juga kelasnya akan ngikut? Iya, pastinya dong Pak Manu. Karena kan ini kan kita satu kesatuan. Kalau memang untuk mallnya aja sekeren ini, kita punya apartemen juga nggak boleh kalah dong. Kita sama-sama kita pakai desain dari internasional. Nah, kita ini pakai desainnya itu dari HBA untuk kita punya apartemen. Seperti itu. Nah, itu memang sudah terbukti HBA itu yang membangun itu lobby hotel bintang 5 yang ada di Jakarta. Ya mungkin salah satu contohnya Ritz-Carlton atau Four Seasons. Nah, itu desainernya mereka itu artikelnya itu kita pakainya dari mereka, Pak. Nah, jadi bisa kebayang dong, Pak, dengan konsep mall yang sebegitu bagusnya, di lokasinya sebegitu bagusnya, dan desain arsiteknya kita juga untuk apartemennya juga segitu bagusnya. Kira-kira akan jadi seperti apa nih Pak nanti tempat ini Pak? Nah, ini kita punya arsitek, kita punya kontraktor, nah dari waskita, SBA sama Mas Asri, betul ya Pak Henry ya? Ya betul Pak. Jadi memang kita ini sangat serius sekali mengerjakan produk ini Pak. Ini produk yang dikerjakan oleh banyak partner kita yang levelnya tidak hanya nasional, tapi juga internasional, Pak. Iya. Ya, Pak ya. Kita punya kontraktor waskita. Kita tahu waskita banyak mengerjakan proyek-proyek besar, ya, Pak ya. Lalu untuk
interior eksterior konsultannya kita menggunakan Air Mas Asri. Air Mas Asri itu mengerjakan banyak di desain interior eksterior mall-mall besar ya Pak ya, gitu loh. Lalu ada lagi Ketira. Ketira ini juga sudah malang melintang di dunia kontraktor untuk pembangunan gedung-gedung yang kelasnya sesuai, kelasnya cukup baik ya Pak ya. Nah, untuk di apartemen, saya coba bantu informasikan ya Pak ya, Pak Albert ya. Silakan. Untuk di apartemen, kita menggandeng HBA Pak, gitu loh. HBA kita tahu bahwa selalu membuat desain dengan hotel-hotel besar, apartemen kelas A ya Pak ya, kelas premium. Nah, di kita pun di Urban Suite pun kita menggandeng beliau, menggandeng HBA untuk mengerjakan lobbynya Pak, tidak hanya marketing galerinya saja. Jadi benar-benar customer akan merasakan luar biasanya desainnya. Ini luar biasa ya, Albert. Jadi buat proyeknya Albert, proyeknya Pak Hen ini luar biasa sekali karena biasanya developer itu kalau ngedesain itu cuma di show unit, terus pas sudah dibangun nggak ada yang bisa kita rasain. Ya betul, betul. Di lobby ya. Lobby Pak, lobbynya apartemen kita itu menggunakan HBA. Oke. Ya Pak ya, jadi ini kita benar-benar serius banget nih kerjain ini nih. Menarik nih, Albert. Ini satu pertanyaan yang mungkin bisa dibantu jelaskan ke teman-teman urban people yang hadir pada malam hari ini. Apa sih, Bert? Koneksinya? Kalau pengunjung mau rame itu, apa hubungannya dengan nanti apartemen yang Albert ini sedang jual? Kira-kira apa itu yang menjadi keuntungan kita sebagai investor nih? Yang hadir-hadir ini saya yakin banyak sekali juga investor. Buat kita tuh apa untungnya? Silakan, Albert. Kalau misalnya kita ambil contoh nih kawasan yang sudah jadi ya di Jakarta, ini kan tepatnya di Rapak ya, Semai Taman Anggrek. Nah, pada saat dulu di tahun 2000-an, lokasi Rapak ini masih belum jadi. Dari harga propertinya pun itu nggak setinggi sekarang. Itu kondisinya itu masih sepi kondisinya. Dengan berjalannya waktu, konsepnya makin bertambah. Kalau di Rapak atau Taman Anggrek ini kan konsepnya kan super blok. Karena tempatnya diperkembang, karena ada mallnya, tempatnya jadi rame, otomatis juga okupansi untuk penyewaannya itu bisa mengangkat properti di sekitarnya. Nah, dan di sana akhirnya dibangun, dan jadilah sekarang super blok, ya. Nah, karena tempatnya banyak, tempatnya rame, itu otomatis akan mempengaruhi nilai-nilai investasi properti di sekitarnya, itu sudah pasti. Tapi kan ini konsepnya itu tahun 2010-an lah kurang lebih. Nah, untuk kedepannya ini kan konsepnya sudah berbeda. Memang kita juga tetap mall akan menjadi daya tarik utamanya. Nah, tapi kalau kita pada mall pada umumnya itu kan membuat sesuatu event atau membuat acara supaya tempatnya kan ramai, betul ya Pak Manu ya, kayak betul ya, seperti itu ya. Iya Pak. Ya, cuman kalau kita nih yang Urban Suite ini, itu kan untuk peak market ini kan kita sudah terbentuk dengan sendirinya nih. Karena masyarakat itu pasti akan menggunakan moda transportasi umum untuk kedepannya. Karena untuk peraturan-peraturan ke depan ini, parkiran ini akan sangat-sangat mahal nanti ke depannya. Nah, jadi dengan adanya kita punya stasiun MRT, itu nanti akan banyak sekali juga pengunjung atau usernya di stasiun tersebut. Pastinya nanti ke depannya seperti itu. Nah, ini kita mallnya aja dengan konsep yang sebagus ini, semewah ini, itu kita belum ada acara atau event aja tempatnya sudah akan ramai. Itu harganya sudah pasti akan naik. Gimana kalau kita bikin lagi benar-benar satu keramaian, otomatis akan menarik lagi market dari bukan cuma area Bekasi, bahkan mungkin dari Jakarta, dari Bandung, dari sekitarnya, mungkin sampai nanti di luar Jawa pun orang akan tahu. Dan nanti karena ini kan jadi satu destinasi yang baru ya untuk di kawasan Bekasi ini. Nanti kedepannya ini orang akan berkumpul di daerah sebelah sini.
otomatis itu nanti akan menaikkan kita punya harga investasi properti kita, plus mall kita itu akan ramai. Dan mungkin kedepannya untuk harga sewa juga bisa mahal ya, Pak Henry ya? Ya, kompetitif lah, Pak. Iya. Tapi Pak Henry tadi saya mau menggarisbawahi bagus sekali salah satu pembicaranya si Pak Albert, bahwa mall ini nggak diapa-apain aja udah rame. Karena Iya. biasanya mall itu rame di weekend ya Pak ya. Tapi ini malah Bapak kebalikannya, dari 7 Senin sampai Minggu mungkin Ramai terus. Senin sampai Jumatnya Bapak udah rame, Sabtu sama Minggunya Buat- menjadi pilihan orang-orang Bekasi karena akses Buat Bapak masyarakat, betul. itu sangat gampang. Betul. Ya, jadi secara pengunjungnya udah pasti rame, kelasnya itu sudah pasti naik. Yang Pak Albert jual nih mungkin kelasnya juga medium ke atas ya Pak ya. Kadang nggak mungkin kayaknya mall tinggi tapi Bapak jual Ya kita kan harus sesuaikan rusunami kan nggak mungkin ya. Iya Pak, kita kan mesti sesuaikan juga dengan kelas mallnya ya Pak. Kalau mall yang memang kelasnya grade A, nggak mungkin dong kita pasarin untuk apartemennya kelasnya C gitu Pak. Pasti kita kan harus menyesuaikan juga. Seperti itu. Ini menarik sekali buat teman-teman Urban People. Jadi sambil kita bincang-bincang boleh lemparkan beberapa pertanyaan di kolom pertanyaan Q&A. Ini saya mungkin akan Pak Henry. Pak Henry boleh dong kasih statement sedikit, misalnya benar nggak Pak ini jembatan ini pasti nyambung? Apakah Bapak apa yang Bapak bisa memberikan kita kepercayaan bagi penonton, bagi teman-teman yang kita Urban People, atau bagi bisnis-bisnis para retail, konsultan-konsultan kita yang hadir di malam hari ini? Pak, yakin nggak Pak Bapak bahwa jembatan Bapak itu adalah bakal nyambung ke Urban Suites? Sangat-sangat 100% yakin, Pak. Karena apa? Karena kami sudah melakukan agreement dengan pihak LRT, BJKH. Kita sudah ada agreement, Pak. Dan itu sudah kita pegang. Butuh ditepuk tangan ya, karena itu sudah kita pegang, Pak. Artinya benar-benar ini adalah satu-satunya di Indonesia yang nyambung sama LRT ya. Betul. Kalau mau nunggu, berarti hilang kesempatan investasinya ya. Kenapa? Karena bikin bangun stasiun LRT itu nggak sebentar ya. Ini pembangunan aja 5-6 tahun. Betul. Semua stasiun LRT itu sudah terbangun. Nggak semua punya tanah yang bisa dibangunin sebuah proyek. Kira-kira gitu Pak Henry ya. Betul. Dan yang nyambung itu baru Urban Suites. Urban Suites. Dan nanti ke depannya Pak, ke depannya bahwa LRT akan operasional terlebih dulu Pak. Jadi LRT akan operasional lebih dulu. Jadi kita nggak nunggu kapan nih mulai LRT-nya jalan. Sementara customer sudah mulai buka, sudah mulai LRT nggak jalan-jalan. Nanti disangka hoax lagi ya kan Pak. Nah, tapi ini nggak, LRT sudah jalan duluan, baru kita running operation. Pak, LRT kapan berjalan ya Pak? Jadi sangat menarik nih. Ya, LRT itu kurang lebih di tahun 2022 ya Pak ya. Tahun depan ya. Tahun depan, betul. Artinya Juni ya Pak ya. Betul. Artinya LRT akan beroperasi lebih dahulu. Betul. Kemudian masyarakat ini mulai akan naik LRT, mulai sudah membiasakan diri, ya. Dia sudah rame daerahnya, baru tiba-tiba muncullah mall, gitu ya. Betul. Dan apartemennya. Dan apartemennya, oh ya, dua-duanya. Mall itu tuh adalah salah satu fasilitasnya apartemen. Halamannya pemilik mall apartemen itu, ya mall itu halaman depannya. Dan kelasnya nggak ecek-ecek ya Pak. Tadi ada Premier, kira-kira nanti akan muncul lagi kelas apa retail brand-brand ternama lainnya. Mau makan tinggal turun, mau fitness tinggal ke bawah, mau nonton tinggal turun, film yang nggak akan ketinggalan gitu loh Pak. Pak Henry, boleh dong kisi-kisi gitu ya. Siapa sih tenan-tenannya selain tadi kan Bapak udah keluarin The Premier, XX1, kasih 2-3 lagi lah yang besar. Jadi kita sama-sama tahu Pak Henry. Ya, ada nggak yang bisa dikasih bocoran gitu? Kita sudah banyak, sebenarnya banyak Pak, sudah banyak yang sudah melakukan diskusi, nyari-nyari layout, lihat-lihat di mana ya saya kira-kira gitu kan ya. Nah, ada Starbucks ya kan Pak, ada juga fitness, Fitness first Pak. First, oh ya, fitness first, oke. Oh fitness first, fitness first, oke. Jadi ada beberapa tenan itu tenan besarnya.
Juga ada Lulu Pak, tapi itu masih discuss ya Pak, masih on discuss. Semua masih discuss karena kita masih rezoning lagi terus mau memberikan yang terbaik gitu Pak ya. Ini sudah ada pertanyaan nih Pak Manu. Ya, ini boleh mungkin saya akan coba bacakan ya. Ini Pak, sistem daripada mall ini bagaimana, disewa apa dijual ya Pak? Kita tahu Pak, kelas kita buat kelas yang baik ya Pak ya. Kalau kita jual mallnya, nanti kelas mall itu ada 2 ya Pak ya. Ada mall, ada trade center. Nah kalau yang trade center kita tahu Pak, dia mau buka kapan aja, tokonya yang pemiliknya biasanya pribadi itu Pak. Akhirnya tokonya nggak buka, tutup semua gitu kan karena pribadi mau. Jadi kita semua sistemnya sewa. Kenapa kita sistemnya sewa? Karena untuk menjaga bahwa operasional mall ini akan terjaga dengan baik. Seperti itu Pak. Oke, terus kapan kira-kira mall ini akan beroperasi? Mall ini akan beroperasi kurang lebih di tahun 2023, Pak. Mungkin 2023. Ya, mallnya berjalan, apartemen juga bersama berjalan. Ya, lagi pembangunan juga tuh Pak, berarti udah almost open house. Gitu. Oke, kira-kira Pak, saya mungkin dari Albert gitu, kira-kira nih Bert, Ya. Kalau teman-teman Urban People ini mau nanya-nanya soal apartemennya, apalagi tadi kan Albert bilang investasinya tuh udah pasti sangat bagus, huniannya udah pasti sangat diincar orang. Kenapa? Karena mallnya aja rame, itu statistiknya mengatakan kalau mau rame penyewaan juga bagus. Kemana ya teman-teman Urban People ini kalau mau nelpon gitu ya, atau misalnya mencari teman-teman atau cari Albert, itu kemana ya? Nah ini sebelumnya saya mau sampai juga, memang untuk kita punya mall ini juga kita punya satu akses yang benar-benar itu private. Kita dari exit tol itu langsung loh Pak, langsung akses ke kita punya mall, kita punya apartemen. Dan saya rasa untuk yang seperti ini mungkin di tempat-tempat lain juga nggak ada. Ya itu nilai poin pertambahannya kita. Nah dan kalau misalnya mau nanya-nanya lagi nanti ke depannya seperti apa untuk proyeknya kita, itu bisa langsung juga hubungi marketing galerinya kita. Itu di Jalan Caman Raya nomor 1, Bekasi Barat, Jati Bening. Nah, atau bisa juga baik juga ke kita, atau marketing galeri kita di 50111633. Ini saya ulangi sekali lagi nih ya, di 50111633. Nah, kalau misalnya mau telepon juga ribet nih, bisa nanti langsung cek dari Instagram kita aja yang official. Itu di Urban Suite, pakai S ya, urbansuite.co.id. Nah, itu bisa langsung nanti akan dibantu sama tim marketing dan salesnya kita. Wah, pokoknya jangan lewatkan kesempatan ini ya, karena kesempatan ini belum tentu datang 2 kali atau datangnya nanti 5-6 tahun kemudian di fase-fase berikutnya. Habis Pak, kalau perasaan itu udah habis. Ya sekarang kan di bulan Agustus nih kita juga lagi ada promo nih. Nah jadi sekarang saya sampaikan juga kita lagi ada promo itu free untuk logam mulia tergantung up sampai 35 gram. Plus untuk pembelian apartemen. Betul. Plus free service-nya selama 1 tahun Pak. Tapi untuk hanya di bulan Agustus ini aja dan terbatas, limited untuk unit-unitnya. Okay. Pak Hendri, ya. Kira-kira kalau teman-teman retail atau teman-teman dari Urban People yang ada di sini, kemana Pak bisa menghubungi Pak Hendri diskusi mengenai sewa menyewaan mall ini? Kalau ke saya juga bisa Pak, tapi beneran di sini ada juga agent saya itu Bu Irda. Terima kasih Bu Irda, bisa lewat Bu Irda juga. Terima kasih juga teman-teman yang lain yang sudah hadir di sini. Saya sapa dulu Bu Irda ya. Bu Irda bisa dari Irda Property, bisa melalui Bu Irda juga. Karena salah satu agent saya juga Pak. Nah, kalau ke saya bisa langsung ke Bu Irda aja lebih enak lah. Oke, ini lumayan ada pertanyaan lagi nih. Oke. Pak Henry, kira-kira bakal ada office sharing nggak atau virtual karena lokasinya strategis. Enak juga nih kalau buat checkpoint sama partner atau mitra. Oh ya, wah, pasti ada Pak. Kita akan siapkan area-area untuk office point,
ya Pak ya, untuk tempat-tempat bekerja gitu kan ya, office ini. Itu pasti kita akan siapkan karena kebutuhannya kita harus lengkap Pak. Kita akan lengkap nantinya ke depannya. Oh, jadi mall ini secara kategori tenansinya, tenansi mix-nya itu sangat lengkap ya? Sangat lengkap Pak. F&B dari mulai F&B yang tenan-tenan besar maupun food court-nya maupun nanti ada semuanya lengkap, entertainment, retail, fashion, semua akan ada Pak. Kita buat Kemudian lengkap. ada lagi nih Pak, di Ya. Urban ada K3-nya tidak? Maksudnya mungkin saya kurang Ya. begitu ini nih. Rumah Ya, sakit mini atau klinik itu bakal ada Pak Henry? Jadi gini, Atau salah satu fasilitas lengkap kita di situ di mall kita sudah zoningkan akan ada seperti misalnya mungkin hanya fasilitas ya kayak breastfeeding room ya, tempat ruang menyusui, termasuk juga K3-nya sudah pasti kita akan ada. Untuk klinik biasanya kita akan bekerja sama dengan seperti klinik gigi, ya Pak, gigi kesehatan atau klinik-klinik lainnya sebagai fasilitas. seperti yang di mall-mall lah ya, mall-mall sekarang banyak sekali di bawah tuh kayak services buat nggak cuma barber tapi sebelahnya mutihin gigi, kira-kira gitu ya. Oke, saya paham. Ada Pak Albert, ada 1-2 kata yang bisa disampaikan kepada teman-teman Urban People kita. Saya harapkan mungkin malam ini kita juga nggak terlalu panjang. Moga-moga informasi yang kita berikan pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Kira-kira untuk kata penutup nih, Pak Albert ada yang mau disampaikan, nanti dilanjutkan ya dengan Pak Henry. Ya. Silakan, Albert. Ya, kalau misalnya buat Urban People, ya kalau misalnya saat ini kita memang ingin untuk mencari satu dunia buat investasi, memang kedepannya adalah konsep teori seperti inilah yang paling sangat menjanjikan ke depannya. Nah, dan yang tadi saya sampaikan juga dengan konsep-konsepnya yang pertama kali akan ada di Indonesia, seharusnya memang nggak salah kalau misalnya kita untuk investasi untuk berbasis ini. Itu aja sih kalau untuk dari saya. Oke, Pak Henry, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Urban People sekalian yang sudah hadir. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya ingin menyampaikan bahwa mall kami adalah mall dengan kelas middle up, di mana kami akan mengutamakan tenansi yang lengkap, desainnya dengan ramah lingkungan, ramah kesehatan, gitu kan, mengutamakan kenyamanan, dengan ruang interaktif sosial terbuka yang luas, karena mengadop kebutuhan masyarakat atas tempat-tempat hangout yang sehat ya Pak pastinya, lalu tempat meeting point yang ideal, Jakarta, Bekasi, tengah-tengahnya adalah Mall Urban Suites. Mall yang memiliki capital market yang sangat besar, yang tadi sudah saya jelaskan, berada di kawasan TOD yang punya akses langsung dengan mall. Tidak hanya punya akses tapi 0 meter dari pintu stasiun langsung masuk ke mall. Demikian Pak. Jadi jangan ragu untuk berinvestasi di Urban Suite Mall. Silahkan menghubungi agen-agen kami. Kami tunggu kehadirannya. Kalau mau survei, hubungi kami akan sedia menemani. Demikian Pak. Katanya mau ada dari UJK, dari Urban Jakarta Komersial, katanya rencananya Pak Henry mau melakukan tenant gathering ya, mungkin nanti kita ketemu lagi buat teman-teman retail di tenant gathering. Ya. Jadi kiranya untuk malam ini kita sangat singkat tapi sangat berguna. Terima kasih untuk teman-teman Urban People yang hadir pada malam hari ini. 1-2 kata dari saya untuk mengakhiri acara kita malam hari ini. Moga-mogahan pandemi akan segera berlalu. Kita mengikuti apa yang pemerintah lakukan, apa yang pemerintah anjurkan kepada kita semua. Pandemi pasti akan berlalu, kira-kira gitu ya. Tetapi di saat pandemi terjadi PPKM dan segala macam ini, jangan lupa dengan investasi. Kenapa? Karena tadi diceritakan di dalam pembicaraan kita malam hari ini, bahwa Urban Suites itu adalah satu-satunya. Dan kalau kelewatan ini, ya nunggu lagi 5-6 tahun. Jadi nggak akan ada lagi
produk yang sama seperti Urban Suites yang memiliki apa? Dia memiliki jembatan, tadi Pak Hendri sudah katakan sudah melakukan kerjasama, dan saya dengar sebenarnya izin prinsip dan segala macam DJKA, BPTJ dan segala macam itu sudah lewat. Apalagi tidak memiliki, mungkin Urban Suites ini akan menjadi satu-satunya yang memiliki akses yang begitu banyak, baik dari arah Jakarta dan arah Bekasi. Dan yang ketiga adalah mallnya pasti rame, kelasnya itu kelihatan medium ke atas. Jadi kesempatan ini jangan ditinggalkan, ya, karena investasi kita pada hari ini itu akan memberikan kita keuntungan yang sangat besar di kemudian hari. Jadi di malam hari ini saya akan menutup channel kita pada malam hari ini. Kepada teman-teman Urban People, terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih.